Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 23 April 2021. Dimulai dari saya, Matius 7 ayat 12-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Suatu kali teman saya mengingatkan untuk berhati-hati memposting sesuatu di media sosial. Orang zaman sekarang mudah tersinggung. Kamu bisa dilaporkan ke polisi, ujarnya. Padahal sejak kecil kita diajarkan untuk saling menghargai. Menghargai artinya bertoleransi, menerima pendapat orang lain, tidak melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi kenyataannya begitu sulit untuk menerima pendapat orang lain. Firman Tuhan mengajarkan betapa pentingnya sikap saling menghargai. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saat itu Yesus resah melihat perilaku tokoh-tokoh agama Yahudi. Mereka merasa hidupnya paling saleh. Mereka merasa sudah melakukan kehendak Allah dengan menjalankan aturan Taurat secara ketat. Pemahaman itu membuat mereka cenderung menghakimi dan mengutuki orang-orang berdosa. Mereka menghargai diri sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain. Melihat keadaan ini, Yesus mengajarkan inti dari hukum Taurat, yaitu saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu, Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, dan kasihilah sesamamu manusia, Imamat 19 ayat 18. Kasih adalah dasar untuk membangun sikap saling menghargai, dimulai dari diri sendiri yang mengasihi sesama. Tidak perlu menunggu kasih dan hormat dari orang lain, kita bertindak secara aktif, bukan pasif dengan mengalahkan keegoisan diri. Pada zaman Yesus ada dua jalur menuju kota. Jalur pertama adalah yang utama atau jalur kehormatan yang pintunya besar. Jalur ini dilalui oleh para pejabat kota dan orang terhormat. Jalur kedua adalah untuk pembawa barang dan budak. Pintunya kecil, ayat 13. Tentu impian semua orang berada di jalur pertama. Mana yang Yesus pilih? Ia mengambil jalur kedua. Yesus mengambil jalan yang dianggap hina dengan mati disalib untuk menebus dosa kita. Inilah bukti Allah yang mengasihi manusia. Ia berinisiatif untuk mengasihi dan menghormati orang lain. Kabar baiknya seperti yang Yesus katakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26-28. Siapkah kita menjadi hamba untuk lebih dahulu mengasihi dan menghormati sesama? Siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Tuhan Yesus memberkati.